Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tidak putus-putusnya dan tidak bosan-bosannya kita berusaha untuk terus-menerus memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengungkapkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan limpahan nikmat, limpahan karunia dalam kehidupan kita. Dan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak putus-putusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang mukmin, dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai akhir hayat kita semua tetap dalam keadaan mukmin, kita semua tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan memasuki pembahasan kaidah yang ke-9 dari 10 kaidah tazkiyatun nafs yang diangkat di dalam kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kaidah ke-9 ini juga merupakan satu kaidah yang sangat penting untuk kita ingat. Ini adalah satu kaidah peringatan bagi siapapun dari kita yang mungkin sudah mulai sampai pada zona kenyamanan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berada pada zona kenyamanan ibadah, dia merasa begitu bahagia dengan ibadahnya, dia merasa begitu sejuk dengan ibadahnya, dia merasa hidupnya menjadi jauh lebih baik ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia sudah berhijrah dan berhasil menaklukkan hawa nafsunya untuk kemudian kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ujian berat yang dihadapi oleh orang-orang semacam itu adalah ketika dia mulai dihinggapi perasaan ujub terhadap dirinya. Dia takjub dengan kondisi dirinya yang begitu bahagia, yang begitu nyaman, yang begitu tenang dalam ibadah kepada Allah. Sehingga rasa takjub itu kemudian bisa melahirkan, bisa berpotensi untuk melahirkan penyakit gurur. Gurur itu artinya ketertipuan dengan kesolehan diri kita masing-masing. Karena itu pada kaidah yang ke-9 ini Syekh Abdul Razak menyebutkan kaidah ke-9 ini adalah al-hadharu minal ujubi wal-ightirari bin nafsi. Al-hadharu minal ujubi wal-ightirari bin nafs. Selalu bersikap waspada, selalu bersikap waspada dan hati-hati dari sifat atau sikap ujub. Ujub itu artinya takjub, kagum dengan kesolehan diri kita. Wal-ightirar bin nafs, dan kita harus selalu waspada dan hati-hati jangan sampai kita terkena penyakit gurur, tertipu dengan capaian-capaian ibadah kita, tertipu dengan capaian-capaian amal soleh kita, sehingga
Kadang-kadang kita kemudian merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih soleh dari orang lain, dan kita terlalu yakin, terlalu pede bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, di sini Syekh hafizahullah taala mengawali kaidah ini dengan mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32 yang mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mengklaim diri kalian itu sudah suci. Janganlah kalian memuji diri kalian dengan capaian-capaian kesolehan, dengan capaian-capaian ibadah kalian. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih mengetahui siapa sebenarnya yang betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Allah yang maha mengetahuinya? Karena takwa itu posisinya adalah di dalam hati kita. Takwa itu posisinya di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya yang mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memang telah mencapai derajat takwa itu, mencapai maqam takwa itu. Karena itu sangat berbahaya bagi kita untuk kemudian sampai pada level memuji atau bangga, takjub dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita keluarkan. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena pada akhirnya ketika kita tertipu dengan itu, kita akan masuk ke dalam jurang riya yang begitu dalam, yang bisa menghancurkan dan merusak amal kita. Di sini Syekh mengingatkan kepada kita semua bahwa kata beliau, wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'lis salihat wajtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran. Seorang mukmin itu meskipun dia bersungguh-sungguh sedemikian rupa untuk melakukan amal-amal saleh, untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, fa innahu la yazalu muqassiran, maka dia tetap saja menjadi seorang hamba yang punya kekurangan, yang melakukan banyak kekurangan. Wa zaliman li nafsihi, dan dia tetap menjadi seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kita berusaha untuk menjadi lebih soleh, tetapi kita tidak boleh mengklaim diri bahwa kita telah menjadi seorang hamba yang soleh. Kita masih banyak kekurangan dan akan selalu terjatuh dalam kesalahan dan kekurangan. Karena itu kita mengambil teladan dari sahabat terbaik Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah para nabi. Seorang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan satu doa yang bisa dia panjatkan kepada Allah di dalam sholatnya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada beliau doa yang luar biasa, yang saya yakin kita semua insya Allah menghafalnya dengan baik. Doa itu berbunyi begini: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah pernyataan diri kita sekaligus permohonan kita kepada Allah.
Pernyataan diri yang berbunyi apa? Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku zulman katsira, dengan begitu banyak kezaliman. Aku telah menzalimi diriku dengan begitu banyak dosa yang kulakukan. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka mohon ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan satu ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan tolong rahmatilah aku, kasihilah aku ya Allah. Karena innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau sajalah satu-satunya zat yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah doa indah yang biasa kita ucapkan pada tahiyat kita di dalam salat kita. Ini adalah satu doa yang sangat indah, doa pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang begitu banyaknya kezaliman kita. Dan jangan lupa bahwa doa ini kita panjatkan di dalam ibadah kita kepada Allah, di dalam salat kita. Tidak kita panjatkan pada saat kita bermaksiat, tidak kita panjatkan pada saat kita melakukan dosa, tidak. Tapi pada saat kita salat, pada saat kita menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita menyatakan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa sahabat sekalian? Sehebat-hebatnya usaha dan upaya kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk menjadi hamba Allah yang soleh, maka tetap saja usaha-usaha itu akan diselingi dengan dosa. Usaha-usaha itu diselingi dengan kedurhakaan yang kita sadari ataupun tidak, diselingi dengan kekeliruan. Dan karena itu pada setiap ketergelinciran, keterpurukan itu kita selalu kembali kepada Allah dan bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang ketika dihadirkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan pada hari kiamat nanti, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, hati mereka gemetar. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, apakah yang dimaksud di dalam ayat itu yang ketika dihadirkan catatan amal mereka gemetar, mereka ketakutan? Apakah yang dimaksud di situ adalah mereka yang dulu di dunia suka minum khamar dan suka mencuri? Ya, jadi dalam lintasan pikiran Ummul Mukminin Aisyah, beliau membayangkan bahwa itu pasti adalah orang-orang yang melakukan maksiat, yang minum khamar, yang mencuri dan lain sebagainya. Tapi pikiran itu atau pandangan itu dibantah oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la ya bintas siddiq, tidak seperti itu wahai putri as-siddiq. Walakinnahum, tetapi yang dimaksud di dalam ayat itu yaitu mereka yang alladzina yasumun, mereka yang berpuasa, wa yusallun, dan mereka yang mengerjakan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka yang bersedekah sewaktu hidupnya di dunia, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, namun mereka merasa khawatir jangan sampai puasanya, salatnya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semakin tinggi kualitas kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula rasa takut dan khawatir kita atas amal-amal kita. Itu
sebuah indikator penting yang harus kita miliki. Jadi Anda bisa melihat pada diri masing-masing ketika ibadah kita semakin baik, lalu pada saat yang sama rasa khawatir kita ibadah itu tidak diterima oleh Allah hadir dalam diri kita, maka itu satu pertanda yang baik, karena itu akan mencegah kita untuk menyombongkan ibadah itu di hadapan orang lain. Itu akan mencegah kita untuk tidak sombong, tidak ujub, ya, tidak tertipu dengan amal-amal soleh kita. Tetapi yang berbahaya adalah ketika kita sudah merasa bahwa dengan apa yang kita lakukan itu kita sudah menjadi ahli surga, ya, sudah menjadi yang paling baik, sudah menjadi yang paling benar. Nah, maka itu tanda bahaya, itu sinyal bahaya bagi kita. Maka hati-hati, ya sahabat-sahabat sekalian, ya sebagian di antara kita kadang-kadang kalau ya sudah hadir di majelis-majelis tertentu yang katanya mempelajari sunnah, ya mempelajari mengkaji sunnah Nabi SAW, kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berada di berada di satu tempat yang mendapatkan jaminan, ya, yang membuat kita seakan-akan sudah mendapatkan jaminan surga, jaminan kebenaran. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya ketika kita merasa seperti itu. Itu bisa menjatuhkan kita pada penyakit ujub dan gurur, dan sayangnya penyakit seperti ini justru menimpa orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang dikenal atau dianggap sebagai orang-orang soleh, sebagai ahli ibadah, ahli ilmu. Maka kita selalu belajar kepada para sahabat Nabi SAW yang selalu diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir terhadap diri mereka, terhadap amal-amal mereka. Ya, Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, adraktu aktsara min 30 sahabiyan. Saya pernah bertemu dengan lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua mereka sahabat Nabi itu semuanya merasa takut, merasa khawatir jangan sampai dirinya dihinggapi penyakit nifaq, penyakit kemunafikan. Ini sahabat, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan begini, Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin yang sejati itu adalah manusia yang menggabungkan antara ihsanan, antara perbuatan baik, antara amal saleh, wa syafaqatan, dan rasa takut terhadap amal soleh itu, apakah dia diterima atau tidak. Jadi seorang mukmin yang sejati itu adalah orang yang memadukan dua hal ini. Dia terus beribadah, dia terus beramal soleh, tetapi pada saat yang sama dia tidak merasa hebat dengan amal soleh itu. Dia tidak merasa sombong dengan amal soleh itu. Kenapa? Karena dia punya sisi yang lain. Dia punya sisi perasaan yang lain, yaitu syafaqah. Dia merasa khawatir jangan sampai amal soleh ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri mukmin sejati. Sementara kata Al-Hasan Al-Basri, wal munafiqu, orang munafik itu adalah jama'a isa'atan wa amnan. Adalah orang yang menggabungkan antara isa'ah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, wa amnan, dan merasa aman, ya perasaan aman dari siksa Allah, perasaan aman dari tidak diterimanya amal itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafik itu dia terus berbuat jahat, terus berbuat maksiat, terus melakukan dosa, dan pada saat yang sama dia merasa aman, ya dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia terus menggibahi orang atas nama agama, dan dia merasa aman dengan itu karena dia melapisinya dengan alasan agama. Sementara seorang mukmin dia terus berbuat baik,
tetapi pada saat yang sama dia khawatir jangan sampai dia ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin sejati tidak pernah punya ruang di dalam dirinya untuk sombong. Sikap semacam ini justru mendorongnya untuk selalu tawadhu, untuk selalu rendah hati. Ya, siapalah saya ini bukan siapa-siapa. Meskipun seluruh dunia memujinya sebagai manusia yang soleh, sebagai hamba Allah yang taat, tetapi dia selalu merasa bahwa pujian-pujian itu tidak penting. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hakikat dirinya yang selalu diliputi dengan dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit ujub, dari penyakit ketertipuan dengan kesolehan-kesolehan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.